Tapi kalau orang dalam, kenalan orang dalam, wah itu bisa dipastikan ya, entah itu mau bayar berapa atau tidak bayar kan kita tidak tahu. Yang jelas kemungkinan besar itu bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Pejuang Karyawan. Nah, di video kali ini saya sharing lagi ya tentang dunia kerja. Sharing kali ini judulnya adalah rahasia kenapa beberapa orang itu cepat mendapatkan pekerjaan. Ini menurut saya sendiri ya, pribadi. Nah, yang pertama adalah skill. Nah, bagi teman-teman itu yang secara tidak langsung melamar pekerjaan dan mendapatkan langsung pekerjaan, itu dia punya skill yang bagus. Soalnya apa? Ketika melamar, HRD itu pasti melihat skillnya. Nah, skillnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan user perusahaan itu apa tidak. Contohlah saya mencari atau merekrut karyawan untuk engineer, pasti saya ngetes dulu nih skillnya tentang gambar apa, skillnya tentang perhitungannya gimana. Kalau itu bagus, otomatis itu masuk kandidat sebagai calon karyawan. Nah, untuk yang kedua ini adalah pengalaman otomatis dibangun dengan skill juga ya. Nah, HRD juga akan melihat seberapa banyak pengalaman calon kandidat karyawan itu. Kalau pengalamannya banyak, otomatis banyak peluangnya untuk langsung masuk dan direkrut sebagai karyawan. Itu otomatis teman-teman. Soalnya saya sendiri juga ketika ada pelamar masuk, saya interview, yang saya lihat itu pasti dari pengalamannya. Silakan ceritakan pengalaman di perusahaan sebelumnya seperti apa. Nah, di situ pasti ada cerita panjang kali lebar kali tinggi lah ya. Kayak apa wae seperti itu ya. Jadi di situ saya menilai, wah ini cocok nih, pengalamannya udah sesuai nih, pengalamannya belum nih. Nah, nanti di situ saya compare apakah cocok apa tidak. Di situ sangat menentukan teman-teman. Otomatis antara pengalaman dan skill itu saling berimbang. Nah, untuk yang ketiga ini yang zaman sekarang itu paling menentukan sekali, yaitu orang dalam. Nah, pasti teman-teman tahu lah, kenapa sih teman-teman yang di sana, ada teman di sana kok tahu-tahu kelamar langsung masuk. Nah, di balik itu ternyata ada orang dalam. Ya memang zaman sekarang kan yang namanya dunia kerja paling cepat dimanapun. Kalau kita punya orang dalam, pasti cari pekerjaan itu cepat, benar nggak? Ya seperti itulah kehidupan teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa kayak kurang beruntung, ya memang kurang beruntung ya kan. Dan mereka yang beruntung ya memang beruntung, soalnya punya orang dalam. Di sini memang istilahnya orang dalam itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Semua teman-teman nih punya kenalan bukan orang dalam, tapi disuruh bayar. Nah akhirnya ketipu. Ya namanya apes, walaupun dia admin menjanjikan nih bayar admin segini, tapi belum tentu bisa masuk. Tapi kalau orang dalam, kenalan orang dalam, wah itu bisa dipastikan ya, entah itu mau bayar berapa atau tidak bayar kan kita tidak tahu. Yang jelas kemungkinan besar itu bisa masuk. Nah, urusan punya skill apa tidak itu tidak ada pengaruh sama sekali. Bener nggak teman-teman? Soalnya saya ada kasus sendiri di kantor ya, di kantor saya sendiri. Beberapa waktu lalu saya memang ada istilahnya ya pelamar lah ya, masuk interview panjang kali lebar. Ternyata setelah interview selesai, saya ngobrol sama user. Nah ada yang nyeletuk, ya istilahnya petingginya lah ya, mesti orang yang lebih tinggi jabatannya ngomong, "Mas udah masukin aja, itu urusan saya." Wah ini, nah sebagai HRD saya memang di situ agak bimbang ya. Bimbangnya dalam artian istilahnya banyak orang yang membutuhkan, tapi di sisi lain di perusahaan itu ada yang merekomendasikan, padahal ya saya lihat dari pengalaman kurang, interviewnya juga kurang, tapi dia merekomendasikan. Ya istilahnya saya juga oh ya wes lah, ya akhirnya saya rekrut, tapi dengan jaminan kalau semua dia bagus saya teruskan, tapi kalau tidak langsung saya keluarkan. Itu sebagai konsekuensi ya, biar sama-sama enak teman-teman. Jadi seperti itu kasusnya. Tapi kalau di perusahaan lain saya tidak tahu ya, yang istilahnya dimasukin tapi pekerjaannya jelek, ya otomatis yang
sebagai orang dalamnya itu pasti namanya juga ikut jelek. Itu saya tidak tahu ya. Yang jelas kasusnya seperti itu teman-teman. Jadi inti dari sharing saya kali ini ya, rahasia dibalik beberapa orang cepat mendapatkan pekerjaan ya seperti itu. Yang pertama memang skillnya ada, yang kedua memang pengalamannya banyak, yang ketiga the power of kehidupan pekerjaan orang dalam. Jadi teman-teman kalau semua mau belum mendapatkan pekerjaan ya tetap berusaha ya, tetap berusaha, tetap berdoa. Yang jelas kalau kalian istilahnya berangan-angan punya orang dalam ya kalian harus berusaha lebih banyak mencari relasi ya. Relasi maksudnya untuk rekomendasi masuk ke sebuah perusahaan. Kalau kalian tidak punya relasi ya bodong, percuma juga. Istilahnya cuman bayar-bayar tapi nggak masuk kerja, sia-sia. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga sharing saya kali ini ya bermanfaat dan ya memang harusnya sih bermanfaat ya. Jadi seperti itu, saya pengalaman ada, di kasus lain juga ada. Ini cuma sharing aja ya teman-teman. Semoga teman-teman menjadi wawasan aja. Kalau semua teman-teman suka ya silahkan merepotkan diri untuk share videonya ke teman-teman yang lain untuk kondisi sekarang seperti apa. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa mengikuti video yang lainnya.